Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ibu Rumi harap keadaan kalian sehat-sehat nggih sampai hari ini. Jaga kesehatan ya nak ya. Jangan lupa sarapan, mandi dulu biar badannya segar. Oke, hari ini sebenarnya ini adalah nanti masuk ke tema 3 materinya, tapi saya lihat di buku pendamping kalian ini sudah disinggung sedikit, jadi sudah ada materi ini tapi cuma sedikit. Biar kalian gak bingung cara mengerjakannya, silakan kalian perhatikan penjelasan dari Bu Umi ini, yaitu operasi pecahan. Operasi pecahan itu nanti meliputi apa saja yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu perbandingan pecahan, yang kedua penjumlahan pecahan, dan yang terakhir adalah pengurangan pecahan. Ini yang akan Bu Umi jelaskan. Oke, jadi nanti tolong kalian perhatikan dengan baik-baik. Oke, perbandingan pecahan. Nah, perbandingan pecahan adalah membandingkan dengan pecahan dengan memberikan tanda lebih kecil, okay, lebih besar, atau sama dengan. Ada 3 tanda di situ, yaitu lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Istilahnya kalau orang Jawa caplok-caplokan loh cah. Nah ini ya, tapi yang dimakan nanti adalah cari angka atau pecahan yang besar. Perbandingan pecahan dengan penyebut yang sama. Masih ingat yang mana yang penyebut, mana yang pembilang? Penyebut itu yang bagian bawah, nggih. Pembilang yang bagian atas. Kita lihat di sini. Contoh. Ada 4/7 titik-titik 3/7. Nah, titik-titik nanti kita beri tanda apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke. Kita lihat. Ini cara satu dilihatnya ya, dilihat dari gambar. Nah, gambar yang pertama kita membuat gambar kotak. Di situ ada 7 kotak. Jangan lupa kalau pecahan, okay, yang bawah, yang penyebutnya itu adalah gambar sing lengkap. Sing lengkap ada 7, tapi yang diwarna ada 4. Berarti ini adalah hasilnya 4/7. Gambar yang kedua, gambar kotak lagi 7, yang diwarna ada 3. Berarti hasilnya adalah 3/7. Nah, saya dari gambar itu sampean lihat manakah yang lebih banyak yang diwarna. Yang lebih banyak adalah yang 4/7. Nah, sehingga kita tuliskan 4/7 lebih besar dari 3/7, atau yang dimakan, sing dicaplok itu adalah angka 4/7. Contoh 2. 1/6 titik-titik 3/6. Kita lihat gambarnya. Itu ada 6 kotak, sing diwarna cuma 1. Berarti tulisannya adalah 1/6. Kita bikin kotak lagi 6. Nah, yang diwarna sekarang ada berapa? 3. Betul. Sekarang berarti tuliskan 3/6. Sampean lihat di situ. Dari 1/6 sama 3/6 yang lebih besar yang mana? Yang 3/6. Berarti tandanya adalah no. 1/6 lebih kecil, kalau bacanya nggih 1/6 lebih kecil dari 3/6. Bisa kan? Bisa. Pokok dilihat. Kalau atau lebih mudahnya gini, sama lihat sing iso kan angkane padha to, iki 7 mbek 7. Sing gede berapa? 4 atau 3 yang besar? 4, berarti 4 sing dicaplok.
Kalau yang sebelahnya lagi penyebutnya 6 sama 6, terus yang atas dilihat pembilangnya 1 sama 3, berarti yang besar yang berapa? 3, berarti ya 3 kuis yang dicaplok. Gampang ya Cah ya? Gampang, pasti bisa. Oke? Oke, selanjutnya perbandingan dengan penyebut yang berbeda. Nah, ini caranya bagaimana? Kita lihat. Oke. Contohnya, 1/2 titik-titik 2/5. Beda kan penyebutnya? Ada yang satunya 2, yang satunya 5. Kita lihat cara yang pertama. Dari gambar. No, itu kita buat di situ ada 2 buah kotak. Ada yang diwarna dan tidak. Berarti kalau misalkan satu bagian seperti itu dijadikan 2, berarti disebut adalah 1/2. Selanjutnya, kita buat di situ 5 kotak, nggih. Dipotong-potong jadi 5, satu kotak potong jadi 5. Yang diwarna ada 2, berarti dia menyebutnya adalah 2/5. Dari gambar itu sama lihat manakah yang lebih besar. Yang lebih besar adalah 1/2. Nah, berarti yang dicaplok sing pira Cah? Pinter, 1/2 nggih. Cara yang kedua, masih tetap angkanya 1/2 titik 2/5. Yaitu dengan mengalihkan silang. Kemarin Bumi ngasih tugas Saman untuk menghafalkan perkalian toh. Bisa hafal belum? Dihafalkan ya nak ya, bin bisa nanti kalau mengerjakan. Kita tuliskan dulu di sini 1/2 titik 2/5. Nah, cara mengalihkan silangnya bagaimana? Dikalikan silang, ngisor karo dhuwur, ngisor karo dhuwur. Di situ ada angka 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4, tuliskan di bawahnya 5. Oke. Selanjutnya gantian. Ada 1, ada 5 yang belum dikalikan. Kita kalikan 1 kali 5. Nah, hasilnya dituliskan di bawahnya 2. 1 kali 5 hasilnya berapa? 5. Pinter. Sekarang kamu lihat di situ ada hasil dari perkalian, yaitu 5 sama 4. Manakah yang lebih besar, angka 5 atau angka 4? Pira Cah? Pinter ya. 5. Berarti dituliskan 1/2 lebih besar dari 2/5. Loh, sama toh? Cara 1 sama cara 2 itu sama hasilnya. Tinggal kalian mau kalau misalkan ada soal seperti ini mau pilih yang mana. Caranya silakan yang mudah yang mana itu yang dipakai. Oke. Kita masuk ke materi penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan itu bagaimana? Dari penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, nggih. Sing ngisore padha. Contohnya yaitu 5/12 ditambah 6/12 sama dengan, dilihat dari gambar. Kita buat kotak sebanyak 12. Sampun. Terus yang di arsir atau yang diwarna ada 5. Berarti 5/12. Bikin lagi kotak yang kedua. No, itu sama. Yang diarsir sekarang ada 6. Nah, oke. Karena ditambah Cah, jadikan 1. No, habis kotak yang berwarna coklat, terus sebelah ono warna biru. Nah, berarti yang diwarna sekarang ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sing coklat, sing biru 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke,
Wah, hasilnya adalah 11 per 12. Kita tuliskan di atas 11 per 12. Gampang toh? Gampang. Ini cara yang pertama ya, pakai gambar. Nanti ada cara yang kedua. Kita lihat nanti cara yang kedua. Bagaimana caranya? Oke? Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Nah, contoh yang pertama adalah 2 per 9 ditambah 7 per 9 sama dengan, karena yang bawah sama-sama 9, ngisor podo-podo angka songo nih, dadi angka songo dadekno siji cah, jadikan 1, ditulis 1 aja, baru yang atas 2 ditambah 7. 2 tambah 7 berapa? Pinter, 9. Berarti yang atas adalah 9 per 9. Nah, kalau angka atas dan bawahnya sama, itu artinya sama dengan 1. Diingat-ingat ya. Boleh misalnya angka yang sama itu 2 sama 2, 2 per 2. Iya, sama dengan 1. 5 per 5 sama dengan 1. 10 per 10 ya sama dengan 1. 12 per 12 iya sama, yaitu sama dengan 1. Nggih. Ingat-ingat, pokok kalau penyebut dan pembilang angkanya sama berarti adalah sama dengan 1. Yang kedua, contoh 5 per 12 ditambah 6 per 12 sama dengan, seperti yang di atas tadi G, seret bikin garis, bawahnya tulis angka 12, atasnya tulis angka 5 tambah 6 sama dengan 11 per 12. Loh Bu, ini kok enggak sama dengan 1? Angkanya beda. Yang satu 11, yang satu 12. Kalau beda ya tetap ditulis seperti itu. Bukan sama dengan 1. Contoh yang ketiga. Sekarang dilihat. 1 ditambah 4 per 10. Nah, di situ ada angka 1. Ditambah 4 per 10. Nah, angka 1 nanti ini kamu ubah ke pecahan. Caranya bagaimana? Dilihat temennya, kancane kuwi. Kancane tadi kan 4 per 10. Berarti penyebutnya berapa? 4 apa 10? Pinter, 10 ya. Sing bawah, angka yang bawah dilihat. Diingat-ingat, angka yang bawah yang dilihat 10. Karena 10 berarti kita tuliskan 10 per 10. Jadi angka 1 nanti diganti cah dadi pecahan, yaitu 10 per 10. Nggih, 1 kuwi dadi 10 per 10 ditambah 4 per 10. Panggah ya, 4 per 10 nya tetap ya, sama dengan, seperti yang atas, 10 nya jadi 1, yang bawah, yang atas baru ditambah 10 tambah 4 sama dengan 14 per 10. Nggih, diingat-ingat. Yang nomor 3 dilihat lagi. 1 nanti diganti 10 per 10. Nggih, tetap 4 per 10 ditulis neh. Terus pere jadi 1, 10. Ya, terus 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 14 per 10. Diingat-ingat loh ya. Sekarang pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sebenarnya sama, cuma sekarang dikurangi, nggih. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, nggih. Cara yang pertama, contoh 8 per 12 dikurangi 6 per 12. Ini yang pakai gambar. Kita lihat. Sama dengan, kita buat kotak sebanyak 12. Yang di warna ada 8. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 8 per 12. Karena dikurangi, oke, berarti kita coret. Ada berapa kotak yang dicoret? 6. Yang sudah di warna tadi coretan 6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, tulis di bawahnya 6 per 12. Itu yang dihapus, nggih, warnanya nanti dihapus. Jelas? Setelah dihapus hasilnya seperti ini.
Nah, berarti yang ada warnanya tinggal berapa? 2. Hasilnya adalah 2/12. Jangan lupa tulis di atas 2/12. Gampang toh? Gampang. Cara yang kedua yaitu 8/9 dikurangi 5/9. Sama seperti penjumlahan tadi, cuma ini tandanya beda, yaitu pengurangan. G. Dituliskan di situ adalah 8 dikurangi 5/9 jadi 1, sama dengan 8 diambil 5 berapa? 3. Sing ngisor nggak usah dikurangi ya, nggak ada 9 dikurangi 9 sama dengan 0 itu nggak ada. G. Tetap 9, ditulis tetap 9, yang atas yang dikurangi. Jadi meskipun penambahan tadi penjumlahan, yang bawah tidak usah ditambah, atau pengurangan, yang bawah tidak usah dikurangi. Jelas ya nak? Yang bawah tidak usah dihitung, tapi hanya yang atas saja. Oke. Contoh yang kedua, 1 dikurangi 5/11. Seperti tadi, dilihat penyebutnya. Kalau tadi kan 10, berarti 10/10. Lah kalau ini 11 berarti piro? Pinter, 11/11 dikurangi 5/11 sama dengan tadi. Nah, yang kita hitung itu hanya yang bagian atas saja, pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah. Oke. 11 diambil 5 berapa? Ayo tangannya digawe ngitung. 6, pinter. Hasilnya adalah 6/11. Dari sini masih bingung? Kalau bingung nanti kalian nonton video ini sama dengan Ibu E atau Bapak E atau kakaknya, yang bisa membantu menjelaskan lebih detail nanti, terus nanti dikerjakan latihan-latihan sesuai dengan buku tema yang nanti Bu Umi berikan tugasnya di WA. Kalau yang ini untuk yang operasi pecahan itu nanti sebenarnya ada di buku tema 3, tapi berhubung di buku pendamping nanti kan habis ini kalau buku tema 2 habis sampean tak suruh mengerjakan buku pendamping. Nah, buku pendampingnya itu nanti ada operasi pecahan sedikit seperti itu, jadi nanti sampean dicoba dulu, Oke, selamat belajar nak, jangan putus asa, tetap semangat, jaga kesehatan dimanapun kalian berada, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Oke, assalamualaikum.